Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di program kesayangan kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Rapot Radio on Podcast. Tribuners, di Rapot edisi Kamis 10 April 2025 kali ini ya, seperti biasa Putri akan menemani kalian semua selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi yang pastinya terbaru dan sayang banget untuk kalian lewatkan. Tribuners semua, gimana nih kabarnya hari ini? Di sore hari ini sambil ngeteh dan ngopi cantik, boleh banget gabung bersama kami di live TikTok dan juga Facebook fanpage serta kanal YouTube Tribun Ambon. Untuk kalian yang mau kirim-kirim salam ataupun request berita, boleh banget silakan di komen, nanti akan Putri bacakan untuk kalian semua. Dan Tribuners, untuk kalian yang mungkin punya produk-produk yang mau ditaruh ya di meja rapot, boleh banget langsung aja DM ke akun media sosial kami, nanti kami follow up. Oke, baik Tribuners, seperti biasa kita mulai ya dengan informasi cuaca. Berdasarkan perkiraan dari BMKG Kota Ambon, cuaca di Kota Ambon pada pukul 15.24 saat ini ya di angka 31 derajat Celcius. Ini agak berawan ya kalau bisa Tribuners lihat. Dan kelembapannya di angka 81% serta kecepatan angin di angka 8,8 km per jam. Tadi emang agak sempat agak panas, tapi udah makin sore makin mendung nih Tribuners. Untuk informasi gelombang per hari ini tidak ada peringatan dini yang biasanya dikeluarkan oleh BMKG. Ya, jadi langsung saja kita beralih ke info selanjutnya, yaitu info gempa. Untuk per 10 April ini, gempa pertama yang terdeteksi oleh BMKG Tribuners terjadi pada pukul 4.51 waktu Indonesia Timur ya tadi, dengan gempa magnitudo 3,8 yang terjadi di 38 km utara Taniwel Timur, Seram bagian barat, dan juga 44 km timur laut Taniwel, Seram bagian barat di kedalaman 9 km. Lalu di pukul 5.25 waktu Indonesia Timur tadi juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,6 yang terjadi di 119 km barat laut Tual, Maluku Tenggara, dan juga di 121 km barat laut Langgur, Maluku Tenggara di kedalaman 30 km. Lalu pada pukul 5.46 waktu Indonesia Timur tadi juga terjadi gempa dengan magnitudo 4,7 Tribuners di kedalaman 62 km timur laut Yakur, Maluku Barat Daya, dan juga di 65 km utara Lakor, Maluku Barat Daya di kedalaman 182 km. Lalu ini yang terakhir terdeteksi pada pukul 7.24 waktu Indonesia Timur. Gempa dengan magnitudo 3,8 Tribuners terjadi di 159 km utara Dawelor Dawera MBD serta di 167 km barat laut Larat Kepulauan Tanimbar di kedalaman 144 km. Next kita ke info yang juga sangat ditunggu-tunggu nih sama Tribuners yang ingin bepergian ke luar daerah maupun ke luar pulau di Indonesia Timur ya. Kita punya jadwal kapal. Yang pertama ada jadwal KM Labobar Tribuners dengan rute yang dilewati Fakfak, Kaimana, Dobo, Tual, kemudian Banda, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Dobo, Sorong, Nabire, Wasior, dan Manokwari. Nah, KM Labobar ini Tribuners berangkat dari Fakfak 10 April di jam 7 pagi tadi, lalu tiba di Kaimana nanti pada jam 6 sore, dan akan berangkat dari Kaimana pada 10 April di jam 8 malam nanti, dan akan tiba di Dobo besok 11 April di pukul 5 pagi. Lalu nanti berangkat dari Dobo 11 April di pukul 7 pagi dan akan tiba di Tual masih di 11 April di pukul 2 siang.
Nanti berangkat dari Tual pada pukul 5 sore 11 April dan akan tiba di Banda pada 12 April di pukul 5 pagi. Nanti berangkat dari Banda Tribuners 12 April di jam 7 pagi, lalu akan tiba di Ambon pada tanggal 12 April di pukul 3 sore. Lalu berangkat dari Ambon 12 April di pukul 5 sore, akan tiba di Bau-Bau pada 13 April di pukul 6 sore. Nanti dari Bau-Bau itu berangkat 13 April di jam 9 malam dan akan tiba di Makassar keesokan harinya di tanggal 14 April di jam 11 siang. Oke, kita update-nya sampai di tanggal 14 April dulu, Tribuners. Nanti kita update lagi di rapot edisi berikutnya di hari Sabtu. Kita beranjak ke jadwal kapal selanjutnya, yaitu KM Pangrango, Tribuners, yang tiba di Ambon hari ini 10 April jam 12 siang tadi. Tribuners lalu akan berangkat dari Ambon itu besok 11 April di jam 5 sore dan akan tiba di Banda pada 12 April di jam 7 pagi. Lalu akan berangkat dari Banda itu keesokan harinya tanggal 13 April di jam 4 sore. Lalu akan tiba kembali di Ambon pada 14 April di jam 6 pagi. Next ada jadwal KM Dorolonda, Tribuners, yang pada 10 April itu hari ini berangkat dari Bitung jam 1 siang tadi, lalu akan tiba di Ternate pada 10 April di jam 10 malam nanti. Lalu berangkat dari Ternate masih di 10 April di jam 23.59. Dan akan tiba di Ambon pada 11 April besok di jam 9 malam. Nanti berangkat dari Ambon itu 12 April di jam 1 dini hari. Dan akan tiba di Sorong pada keesokan harinya 12 April di jam 10 malam. Nah, nanti dari Sorong Tribuners akan berangkat pada 13 April di jam 1 dini hari. Lalu akan tiba di Manokwari pada 13 April di jam 2 siang. Nanti dari Manokwari itu akan berangkat 13 April di jam 4 sore, lalu akan tiba di Nabire pada 14 April di pukul 2 dini hari. Nanti dari Nabire itu berangkatnya jam 4 subuh, lalu akan tiba di Serui pada 14 April di jam 10 pagi. Selanjutnya kita punya jadwal KM Ciremai, Tribuners, yang berangkat dari Surabaya kemarin 9 April di jam 10 malam dan tiba di Makassar pada besok hari di tanggal 11 April di jam 3 pagi. Lalu akan berangkat dari Makassar 11 April di jam 6 pagi. Lalu akan tiba di Bau-Bau pada 11 April di jam 10 malam. Dan berangkat dari Bau-Bau itu masih di 11 April di pukul 23.59. Dan akan tiba di Namlea pada 13 April di jam 2 pagi. Nanti dari Namlea berangkatnya 13 April di jam 4 subuh. Dan akan tiba di Ambon 13 April di jam 10 pagi. Lalu dari Ambon berangkat tanggal 13 April di jam 1 siang, Tribuners, dan akan tiba di Sorong pada 14 April di pukul 1 siang. Nah, ini untuk jadwal kapal selanjutnya. Ada jadwal KM Sangiang yang berangkat dari Namlea hari ini 10 April di jam 4 sore. Lalu akan tiba di Sanana pada 11 April besok di jam 6 pagi, Tribuners. Berangkat dari Sanananya 11 April di jam 8 pagi. Lalu akan tiba di Bacan pada tanggal 12 April di pukul 5 pagi. Nanti berangkat dari Bacannya itu 12 April di jam 7 pagi. Lalu akan tiba di Ternate pada 12 April di pukul 7 malam. Nanti berangkat dari Ternate 12 April jam 9 malam. Dan akan tiba di Bitung pada keesokan harinya di tanggal 13 April di pukul 5 sore. Nanti dari Bitung akan berangkat keesokan harinya pada 14 April di pukul 4 sore. Lalu akan tiba di Ternate pada 15 April di pukul 1 siang.
Next kita punya jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi, Tribuners. Ada kapal ke Buru Selatan yang hari ini beroperasi, ada kapal Cantika dengan rute Ambon, kemudian Ambalau, Namrole, dan juga Lexula yang akan berangkat di pukul 9 malam nanti. Serta ada kapal juga ke Pulau Buru ya, itu setiap hari itu pasti ada kapal ke Pulau Buru ya Tribuners. Ada 2 kapal yang beroperasi bolak-balik, itu Cantika Lestari 8F dan 9F yang berangkat di pukul 9 malam juga. Sementara untuk kapal ke Maluku Utara hari ini ada kapal Barcelona 2 yang akan berangkat pada pukul 6 sore nanti dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate, dan juga Manado. Sementara untuk kapal-kapal lainnya, Tribuners, di Pelabuhan Penyeberangan Galala Namlea ada kapal feri yang beroperasi dan akan berangkat pada jam 8 malam dengan rute Galala menuju Namlea. Begitupun juga di Pelabuhan Penyeberangan Feri Waipirit menuju SBB ya, dari Hunimua menuju Waipirit, Kemudian sebaliknya itu selalu ada setiap harinya, ada sekitar 4 sampai 5 feri yang beroperasi. Dan juga di Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Masohi dan juga Tulehu Amahai juga ada setiap hari ya Tribuners, ada feri dan juga kapal cepat. Oke, Tribuners, itu dia jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi, kemudian juga di Pelabuhan Yosudarso, lalu di Pelabuhan Penyeberangan Galala dan Tulehu, serta di Hunimua. Sekarang kita beralih ke segmen selanjutnya, ada review berita. Nah, ini kita punya berita yang sensasional ya. Yang pertama, ada dugaan perselingkuhan Ibu Bayangkari ya, dengan Bribka Habel dan juga Bribka Donvi yang sudah dilaporkan ke Propam Polda Maluku. Nah, ini salah satu berita yang banyak disorot, yang diupload di media sosial Tribun dan mendapatkan banyak komentar nih Tribuners. Mungkin Tribuners yang lagi nonton juga udah baca ya. Ini kita jelaskan lagi ya. Jadi 2 oknum polisi yaitu Bribka Habel Watumlawar dan Bribka Donvi Matita dilaporkan ke Propam Polda Maluku atas kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan dengan seorang Ibu Bayangkari yaitu Feiren Salakai yang berusia 25 tahun. Jadi Tribuners, laporan itu dilayangkan oleh Bribtu Solagratia Yerusalem Ruhulesin yang memiliki istri yaitu Feiren Salaki tadi. Jadi kepada tribunambon.com, Bribtu Solagratia ini mengungkapkan bahwa perselingkuhan antara istrinya, Feiren Salakai, dan Bribka Habel Watumlawar ini pertama kali terjadi pada bulan Juni 2023. Jadi udah sekitar 2 tahun yang lalu ya Tribuners. Dan saat itu Bribka Habel, selingkuhan dari Feiren ini, masih bertugas di Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku. Ini dikatakan oleh Bribtu Solagratia bahwa mereka itu setelah ketahuan selingkuh oleh dirinya itu dimaafkan. Sudah berulang kali tapi selalu dimaafkan oleh Bribtu Sola. Dan upaya penyelesaian secara kekeluargaan juga sudah dilakukan oleh Bribtu Sola bersama istrinya, serta Bribka Habel dan juga istrinya. Jadi Tribuners, Bribka Habel ini juga sudah punya istri ya Tribuners. Dan upaya penyelesaian secara kekeluargaan ini sudah dilakukan pada Desember 2023. Bribtu Sola juga mengatakan bahwa istrinya Feiren dan Bribka Habel juga sudah bertemu dengan Bribtu Sola serta istri dari Bribka Habel, lalu sudah membicarakannya dan bersepakat untuk mengakhiri hubungan terlarang tersebut. Namun perdamaian tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Pada Februari 2024 ternyata Bribka Habel ini dimutasikan ke Polres Maluku Barat Daya
Dan setelah itu yang bersangkutan, Bribka Habel ini lari tugas ke Jakarta. Dan pada Mei 2024, istri dari Bribtu Sola ini, si Feiren ini pergi menyusul Bribka Habel ke Jakarta dan tinggal bersama Bribka Habel di sana selama 2 minggu. Dan pada tanggal 1 Juli 2024, Feiren itu kembali berangkat ke Jakarta mengikuti Bribka Habel. Dan keduanya bahkan sudah tinggal bersama di salah satu apartemen ya milik Bribka Habel di kawasan Kalibata. Dan si Feiren ini baru kembali ke Ambon pada 29 November 2024. Dan Bribtu Sola sendiri mengaku telah berupaya keras untuk membawa istrinya kembali demi masa depan anak perempuan mereka yang masih balita dan juga masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Dia bahkan berkali-kali menyusul istrinya ke Jakarta untuk menangkapnya bersama Bribka Habel. Nah, Bribtu Sola ini menjelaskan bahwa perselingkuhan istrinya dengan anggota polisi ini bukan hanya saja dengan Bribka Habel, tetapi istrinya ini juga berselingkuh ternyata dengan salah seorang polisi dengan nama Bribka Donvi yang bermula pada 13 Maret 2025. Oh, berarti baru 1 bulan ya Tribuners. Wah, miris sekali ini. Dan saat itu Bribka Donvi bersama salah seorang teman lelakinya ini pesta miras dengan Ibu Bayangkari ini, si Feiren, dan juga ditemani oleh seorang teman perempuan dari Feiren. Dan setelah itu katanya si Feiren ini memaksa temannya untuk bersama pergi ke hotel dengan selingkuhannya yaitu Bribka Donvi dan juga teman dari Bribka Donvi tersebut. Nah, jadi Tribuners dalam keadaan mabuk, si Feiren dan juga Bribka Donvi bersama dengan 2 rekan mereka itu, seperti itulah ya, melakukan hal-hal yang terlarang. Dan ini diketahui oleh suami dari Feiren yaitu Bribtu Sola. Aduh, ini apes sekali ya nasib Bribtu Sola. Istrinya ini ngeri kali. Dan Bribtu Sola sendiri mengaku sangat terpukul dengan perbuatan istrinya yang dinilai mencoreng nama baik dirinya dan juga institusi Polri, mengingat status istrinya ini masih sah sebagai anggota Bayangkari. Harus diproses nih guys. Dan dia juga mengungkapkan bahwa telah berulang kali mencoba melarang istrinya untuk tidak pergi ke klub malam dan mengonsumsi minuman beralkohol, namun tidak pernah diindahkan. Bagaimana tanggapan Tribuners? Istrinya ini harus diapakan? Jadi Bribtu Sola ini berharap dengan adanya laporan resmi ini, pihak kepolisian dapat segera melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap kedua oknum anggota Polri yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan hukum yang berlaku. Dan kasus ini juga Tribuners tentu menjadi perhatian serius ya, mengingat melibatkan anggota kepolisian dan citra institusi Polri di mata masyarakat. Walaupun ya kita tahu kasus-kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi ya, tapi memang sudah sering kali kita lihat. Tapi kenapa ya masih saja terjadi kasus-kasus seperti ini yang harusnya ini menjadi pelajaran untuk calon-calon pelaku selanjutnya harusnya ya. Tapi entahlah, hati manusia kita tidak ada yang tahu. Semoga saja cepat selesai dan 2 oknum anggota polisi yang berselingkuh dengan istri anggota polisi yang satunya lagi tadi itu segera diproses. Dan semoga si Ibu Bayangkari semoga cepat sadar ya Ibu. Masih muda loh, 25 tahun. Oke Tribuners,
Nah, ini nih ada yang menanggapi, mari kita bacakan dari @yola. Banyak polisi selingkuh, bahkan ada yang sampai minta transfer uang. Ya memang ya, oknum-oknum anggota polisi ini membuat nama Polri itu tercoreng ya. Semoga banyak yang insyaf. Kita doakan saja. Oke, terima kasih Yola komenannya. Menurut Yola, si istrinya harus diapakan? Ayo. Oke, Tribuners, next kita punya berita mengenai petugas kebersihan di Maluku Tenggara yang karena diberhentikan sepihak, mereka akhirnya membuang sampah di depan kantor DLH Malra. Ini laporan dari wartawan Tribun Ambon, Kakak Cantik Mega Rivera Renyaan. Jadi Tribuners, puluhan petugas kebersihan di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku ini membuang belasan plastik sampah di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat pada 9 April kemarin. Dan aksi tersebut dilakukan karena pemberhentian sepihak oleh puluhan petugas kebersihan karena upah kerja selama 3 bulan mereka belum kunjung dibayarkan. Dan sampah plastik itu diangkut manual, kemudian dibuang di tengah ruas Jalan Soekarno-Hatta. Ini ada salah satu petugas yang dipecat, yaitu Yuli Rahandra. Dia mengaku telah diberhentikan sejak awal tahun 2025 tanpa ada alasan yang jelas dari Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tenggara. Menurutnya, surat pemberhentian juga diberikan secara tidak hormat ya, karena ini diberikan di jalanan. Dia mengatakan bahwa petugas kebersihan juga masih punya harga diri. Jadi kalau mau memberikan surat pemberhentian ya paling tidak di kantor atau di mana begitu yang mereka merasa dihargai. Ini diberikannya itu di jalan, jadi mereka merasa harga diri mereka diinjak. Makanya ini sebagai bentuk kekesalan karena sudah diberhentikan secara sepihak, juga upah mereka selama 3 bulan belum dibayarkan, makanya mereka menghambur-hamburkan sampah di depan kantor DLH Malra. Nah, ini dia mengatakan bahwa kami minta penjelasan secara terbuka kenapa kami diberhentikan, kemudian upah selama 3 bulan harap segera dibayarkan. Kalau tidak, kami akan bermalam di depan kantor DLH, katanya. Sementara itu, Tribuners, PLT Sekda Malra Bernardus Retop saat menemui massa berkilah baru mendengar permasalahan yang terjadi di DLH Malra. Masa iya sih seorang PLT Sekda nggak tahu permasalahan yang terjadi? Dan dia mengatakan bahwa tuntutan dari para petugas kebersihan ini akan diselesaikan. Dan katanya kondisi ini masih dalam kondisi efisiensi anggaran, jadi sementara belum bisa diproses keuangan di daerah, akan dicarikan solusinya. Ya kalau bisa secepatnya ya Bapak ya, karena para petugas kebersihan juga pasti membutuhkan uang, jadi segera dibayar upah mereka selama 3 bulan, dan kalau bisa kasih penjelasan secara rasional kenapa mereka diberhentikan supaya mereka juga bisa menerima dengan logis seperti itu ya. Oke, Tribuners, next kita punya berita mengenai, nah ini juga menjadi salah satu berita yang banyak komenannya di medsos kami, khususnya di Facebook ya. Jadi ini ribuan alumnus tak dapat foto wisuda tahun 2022. Warek 4 menyebut bahwa ini hanya miskomunikasi. Apakah benar ini hanya miskomunikasi? Mari kita lihat. Jadi dari pihak Unpati ini memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai keterlambatan pembagian foto wisuda kepada para alumnus tahun 2022. Jadi Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Unpati, Ruslan Tawari mengatakan bahwa isu tersebut hanyalah miskomunikasi dan pembesar-besaran oleh media. Benarkah Pak? Saya rasa kalau
informasi ini tidak diberitakan oleh Tribun. Mungkin saja ya tidak ada kejelasan dari pihak kampus. Oke, jadi dia menyebut bahwa persoalan foto wisuda ini hanya merupakan kesalahpahaman komunikasi. Nah, ini nih pernyataannya. Soal foto wisuda itu miskomunikasi saja. Ini buatan mediamu saja, membesar-besarkan saja. Itu cuma Tribun Ambon punya hal. Aduh, Bapak kok bisa begitu ngomongnya? Dan dia menjelaskan bahwa saat ini pihak universitas telah memiliki file foto wisuda dan sedang dalam proses pencetakan. Ini namanya the power of media ya Pak. Jadi kalau tidak diberitakan sama Tribun, belum tentu pihak Universitas Patimura bakalan mencari solusi dan jalan keluar untuk hal ini. Karena ini udah 3 tahun loh Pak, dari 2022 tidak kunjung diselesaikan, dan baru setelah diberitakan oleh Tribun Ambon, akhirnya pihak kampus sudah memberikan keterangan bahwa akan segera memproses foto wisudanya, bahkan sudah berdasarkan berita terbaru kami itu akan dibagikan 2-3 hari ke depan. Kalau tidak diberitakan belum tentu seterang ini ya Bapak. Dan walaupun dia juga menyampaikan apresiasi ya kepada pihak yang telah mengingatkan Unpati terkait hal ini. Dan untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan, katanya Unpati berencana mengundang media saat proses penyerahan foto wisuda kepada para alumni. Aduh, bagus dong Pak, biar bisa lebih terbuka. Nanti kami kawal, semoga cepat dibagikan ya. Karena momen wisuda ini menjadi salah satu momen yang cukup berharga, sangat berharga bahkan untuk para alumnus yang sudah susah payah menyelesaikan studi mereka bertahun-tahun. Oke, selanjutnya Tribuners kita punya informasi. Wah, ini informasi yang cukup menyedihkan ya. Ini mengenai anak kandung di Negeri Alang yang menganiaya ayahnya hingga tewas usai menenggak miras bersama. Jadi Tribuners, seorang pria berinisial RS berusia 56 tahun, warga Negeri Alang, Kecamatan Lehitu Barat ini tewas setelah dianiaya oleh anak kandungnya sendiri berinisial FS yang berusia 29 tahun menggunakan sebilah parang. Jadi Tribuners, peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa 8 April kemarin sekitar pukul 5:30 sore di kediaman mereka di Alang. Dan kejadian tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Lehitu Barat, Ibda Ainul Andri Lubis, yang dikonfirmasi oleh tribunambon.com. Nah, ini dijelaskan ya kronologis kejadian yang dikatakan oleh saksi mata berinisial BS, yaitu istri dari korban, yang mengatakan bahwa kejadian tersebut bermula saat korban dan pelaku bersama-sama mengonsumsi miras jenis sopi di teras rumah mereka. Kok bisa ya, bapak sama anak sama-sama mengonsumsi miras, itu bagaimana ceritanya? Dan katanya tak lama kemudian terjadi adu mulut di antara keduanya. Dan setelah adu mulut, saksi melihat korban memukul pelaku menggunakan tangan secara berulang-ulang. Jadi si bapak ini ya memukul anaknya dengan tangan secara berulang-ulang. Dan karena tidak terima dengan perlakuan dari bapaknya, si anak ini kemudian masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebilah parang. Dan setelah itu kembali ke teras lalu memotong bapaknya hingga luka-luka. Aduh. Ya, jadi dia memotong ya. Aduh, ngeri sekali loh. Dan memukul bapaknya menggunakan parang secara berulang-ulang, dan akhirnya korban ini mengalami luka-luka
lalu dilarikan ke RSUP Leimena. Dan saat dilarikan itu korban dinyatakan meninggal pada pukul 6.42 waktu Indonesia Timur. Sesaat setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian dari Polsek Lehitu Barat pun segera turun ke TKP untuk mengamankan pelaku beserta dengan barang bukti lainnya, yaitu sebilah parang. Dan selain menganiaya korban yang merupakan bapaknya sendiri, Tribuners, pelaku juga mengalami luka-luka saat penganiayaan yang dilakukan oleh korban sebelumnya. Dan pelaku akhirnya juga menjalani perawatan di RSUP Leimena. Wah, ini sangat disayangkan sekali ya Tribuners. Pada saat dia sadar mungkin dia akan sangat menyesal begitu mengetahui bahwa bapaknya sudah tidak ada, dan itu akibat dari perbuatannya dia sendiri yang pada saat itu ya masih dalam pengaruh alkohol. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pelajaran berharga untuk kalian Tribuners yang mau mengonsumsi miras ya. Supaya kalau bisa jangan dikonsumsi dan kalau bisa dihindari, karena lihat peristiwa-peristiwa ini sangat disayangkan ya. Ini anak ke bapaknya sendiri loh. Pasti dia akan sangat menyesal sih, saya yakin sekali. Oke Tribuners, sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, ini Putih mau bacain komen. Ada komen dari @anak_kampung. Terima kasih Tribun Ambon, beta juga belum dapat foto, malah tambah 4 foto cash. Ya kakak, berdasarkan informasi ya dari Wakil Rektor 4 tadi bahwa secepatnya sekitar 2-3 hari ke depan pihak kampus akan segera membagikan foto-foto wisuda dari para alumnus, dan mereka juga akan mengundang media secara langsung dalam pembagian tersebut. Jadi semoga ya secepatnya bisa direalisasikan, bukan omong doang katanya, karena filenya sudah didapatkan. Ya sudah didapatkan, sudah dicari ya karena pemberitaan dong, dan karena sudah banyak disebarkan di media sosial. Harus kita akui itu ya Tribuners. Oke, dan terakhir ini kita punya informasi yang juga mendapatkan banyak sorotan dari warganet ya Tribuners, mengenai Presiden Prabowo Subianto yang siap menampung 1.000 warga Gaza dan sudah menyiapkan pesawat untuk evakuasi. Jadi Presiden Prabowo ini mengutarakan keinginannya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Dia mengatakan bahwa sudah menyiapkan skema gelombang pertama evakuasi hingga 1.000 warga Palestina. Dan katanya pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama mereka. Untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, trauma, dan juga anak yatim piatu. Ini diungkapkan oleh Presiden Prabowo Tribuners sebelum melakukan kunjungan luar negeri ke 5 negara Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab, kemudian Turki, Mesir, Qatar, dan juga Jordania pada Rabu 9 April dini hari. Ini Prabowo menjelaskan bahwa ia sengaja datang langsung ke 5 negara tersebut untuk berkonsultasi dengan pemimpin negara masing-masing. Sebab dia terus mendapatkan telepon dan juga menerima utusan yang menanyakan kesiapan Indonesia untuk membantu warga Gaza. Dan katanya komunitas internasional menilai Indonesia perlu berperan aktif, mengingat Indonesia merupakan negara non-blok dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dia juga menjelaskan bahwa Indonesia akan menjalankan rencananya itu manakala mendapatkan restu dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Gaza. Dan memang hal ini mendapatkan pro dan kontra dari warganet, banyak sekali yang tidak setuju dan mengatakan bahwa
kita aja warga Indonesia masih banyak yang telantar, masih banyak yang miskin. Terus ngapain harus menampung warga negara lain gitu. Walaupun demikian, Tribuners, rencana evakuasi itu masih akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah Palestina. Prabowo pun mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berdiskusi dengan pihak Palestina. Dan beliau bertolak ke Timur Tengah untuk mencari dukungan penyelesaian konflik yang terjadi di Gaza. Jadi Presiden Prabowo ini berangkat dengan pesawat kepresidenan ya yang lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 1 dini hari 9 April kemarin. Dan negara pertama yang akan dikunjungi adalah Uni Emirat Arab, kemudian Turki, Mesir, Qatar, dan juga Yordania. Ini di media sosial kami sendiri banyak sekali mendapat komentar ya dari warganet mengenai rencana dari Presiden Prabowo sendiri. Banyak yang bilang masih banyak rakyat kita yang tinggal di kolong jembatan, terus ada juga yang bilang bahwa didatangin rame-rame ke sini buat apa, nanti mereka nggak punya kerjaan malah jadi berbuat yang aneh-aneh katanya di sini. Kita lihat saja nanti seperti apa perkembangannya. Dan sejauh ini Tribuners Indonesia telah mengirimkan bantuan untuk rakyat Palestina berupa makanan, kemudian juga alat-alat kesehatan, obat-obatan, pakaian, air bersih. Dan Indonesia juga telah mengirimkan kapal rumah sakit KRI Dr. Rajiman Wadjodiningrat untuk sandar selama beberapa bulan di Al Irish dan merawat warga Gaza yang menjadi korban genosida Israel. Dan terpisah dari itu, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Sukamta, ini mendukung rencana Prabowo mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban genosida di Gaza. Dia menilai bahwa rencana itu berbeda dengan ide Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, yang mau memindahkan warga Gaza dari tanah air mereka. Sukatama mengatakan bahwa evakuasi yang direncanakan oleh Prabowo ini hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga healing trauma atau trauma healing. Sementara warga Gaza pun akan dikembalikan ke rumah mereka setelah kondisi di Gaza membaik. Dikatakan bahwa ada sekitar 120.000 korban luka-luka dan lebih dari 38.000 anak yatim. Jadi perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza katanya. Dan Sukatama ini juga berharap kunjungan kenegaraan Prabowo ke Turki dan juga beberapa negara Timur Tengah lainnya dapat menghadirkan solusi konkret penghentian segera genosida yang dilakukan Israel. Ya, kita doakan semoga genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina segera berakhir dan warga Palestina bisa hidup dengan damai dan bisa hidup layaknya manusia ya, hidup dengan baik tanpa kekhawatiran. Oke. Oke, Tribuners, informasi dari Presiden Prabowo yang berencana untuk menampung warga Gaza tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita di rapot kali ini. Sebelum tutup, Putri mau lihat lagi di Facebook, apakah ada yang memberikan komentar, apakah ada yang mengirimkan salam atau sejenisnya. Oke, baik, tidak ada. Ya, Tribuners, Putri mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah bergabung, baik di kanal YouTube, Facebook fanpage, ataupun juga live TikTok kami. Terima kasih juga yang sudah stay dari awal hingga akhir, yang udah komen, terima kasih banyak. Sehat selalu ya, Tribuners, kita jumpa lagi nanti di hari Sabtu.
12 April. Masih bersama saya Putri Utami, jangan bosan-bosan. Terima kasih banyak, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.